Selamat pagi anak-anak yang berbahagia. Semoga Allah anugerahkan kepada kita sebuah kesehatan, kenikmatan, dan juga kesempatan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Baik, semangat pagi. Hari ini semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk kemudian mempelajari materi pada pagi hari ini, yaitu tentang perawatan jenazah. Pada sub materi memandikan dan mengkafani jenazah. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Mungkin kalian pernah menyaksikan atau ikut merawat jenazah. Dari mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan juga menguburkan jenazah. Baik, setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa maka akan merasakan mati. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa agar kita senantiasa mengingat kematian dengan cara menyibukkan diri kita untuk kemudian berbuat kebajikan, berbuat amal soleh. Kewajiban kita terhadap jenazah ada 4 hal. Pertama, memandikan jenazah, mengkafaninya, mensolatkannya, dan juga menguburkan jenazah. Pertama, memandikan jenazah. Di dalam memandikan jenazah, kita perlu memperhatikan syarat jenazah bisa dimandikan. Pertama, jenazah tersebut didapati tubuhnya, walaupun hanya sebagian. Kedua, bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah beragama Islam. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat orang yang memandikan jenazah adalah pertama, muslim, berakal, dan balik. Berniat memandikan jenazah, kepribadiannya jujur dan juga soleh, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan jenazah serta dapat menjaga aib jenazah. Kelima, jenis kelamin yang sama. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh jenazah perempuan, kecuali suami, istri, atau mahramnya. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang memandikan jenazah, yang artinya dari Ummu Atiyah, seorang wanita Ansor radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, menemui kami saat kematian putri kami, lalu bersabda, mandikanlah dengan mengguyurkan air dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu. Jika kalian anggap perlu, dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus atau wewangian atau sejenisnya. Dan bila kalian telah selesai, beritahu aku. Ketika kami telah selesai, kami memberitahu beliau, kemudian beliau memberikan kain beliau
kepada kami seraya berkata, pakaianlah ini kepadanya, maksudnya adalah pakaian beliau. Hadis riwayat Bukhari. Tata cara memandikan jenazah. Pertama, jenazah diletakkan pada tempat yang tinggi seperti meja, kursi yang panjang, dan tempat yang tertutup. Kedua, siapkan air secukupnya. Disunnahkan air dicampur dengan daun bidara atau sabun. Sebagian air dicampur dengan kapur barus untuk digunakan pada siraman terakhir. Ketiga, jenazah diberikan kain basahan untuk menutup auratnya. Keempat, mengeluarkan kotoran dari dalam perutnya dengan cara mengangkat punggung dan kepala jenazah sambil dipijat perutnya secara perlahan. Kelima, bersihkan gigi jenazah, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki, serta rambutnya. Keenam, miringkan jenazah sebelah kiri untuk dibasuh sebelah kanannya, sesudah itu miringkan sebelah kanan untuk dibasuh sebelah kirinya. Selanjutnya, siramkan badan jenazah mulai dari sebelah kanan atau sebelah bawah sampai air merata. Disunahkan hitungan ganjil 3, 5, atau selebihnya. Kemudian mewudukan jenazah. Kemudian keringkan badan jenazah dengan handuk. Anak-anak yang berbahagia, kewajiban kita terhadap jenazah yang kedua adalah mengkafani jenazah. Di dalam mengkafani jenazah, yang perlu kita perhatikan adalah kain kafan diperoleh dengan cara yang halal, yakni harta peninggalan jenazah, ahli waris, atau diambil dari masjid terdekat, atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Kedua, kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih, dan sederhana, karena pada dasarnya kain kafan itu kelak akan hancur. Ketentuan mengkafani jenazah yang pertama adalah batas minimal mengkafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Kedua, batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain, dan bagi jenazah perempuan adalah 5 lapis, terdiri dari 3 lapis kain kafan, ditambah kerudung, baju kurung, dan lain sebagainya. Hadis Nabi tentang mengkafani jenazah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina fi salasati aswabin yamaniyati bidin suhuliyatin min kursufin laisa fihinna qamisun wala imamatun, rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat wafat dikafani jasadnya dengan 3 helai kain yang sangat putih, terbuat dari katum dan dari negeri Zaman, dan tidak dikenakan padanya baju dan serban tutup kepala. Hadis riwayat Bukhari. Tata cara mengkafani jenazah. Siapkan tali di tempat yang akan dipergunakan untuk mengkafani jenazah. Jumlahnya disunahkan ganjil. Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai dari yang paling bawah
lebih besar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Bagi jenazah perempuan, siapkan baju kurung dan juga kerudung. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup kain kafan, letakkan di atas kain kafan, kemudian ditaburi wangi-wangian atau kapur barus. Keempat, tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kupul, dan dubur dengan kapas. Selanjutnya, tata cara mengkafani jenazah adalah bagi jenazah perempuan, pakaikan baju kurung dan juga kerudung. Selimutkan kain kafan lembar demi lembar dari lembar yang paling atas, dimulai dari bagian kiri, ikatkanlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain. Simpul tali diletakkan ke sebelah kiri tubuh jenazah. Saudara, pada korban COVID-19, maka perlu kita tahu tentang bagaimana memandikan jenazah dan juga mengkafani jenazah pada korban COVID-19. Bagi jenazah yang menurut medis dapat dimandikan, maka pertama, jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan juga dikafani. Jika petugas memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada. Dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan. Keempat, petugas membersihkan najis jika ada sebelum memandikan. Kelima, petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuhnya. Saudara, jika jenazah menurut medis tidak dapat dimandikan, maka yang dilakukan adalah pertama, mengusap wajah, kedua tangan jenazah minimal sampai pergelangan dengan debu. Untuk kepentingan perlindungan diri, pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD lengkap. Mengkafani jenazah COVID-19 sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan atau karena darurah syar'iyyah tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman, tidak tembus air, untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. Saudara, setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air, udara, dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah mengarah ke dalam kiblat. Setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Seperti ini, pada korban COVID-19, jenazah, kemudian plastik, kain kafan, plastik, kantong jenazah, dan yang terakhir adalah peti. Inilah tata cara memandikan, mengkafani jenazah biasa maupun memandikan, mengkafani jenazah pada korban COVID-19. Demikian yang semoga Allah memberikan anugerah rezeki kepada kita dan juga kefahaman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.